Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Study with Pandu. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu ciri bilangan yang habis dibagi dengan n. Nah, n di sini itu merupakan bilangan dari 2 sampai 9 dan nanti juga ada ketambahan bilangan 11 ya. Nah, penasaran bakal seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir ya. Yang pertama kita akan membahas ciri bilangan yang habis dibagi dengan 2. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi dengan 2 itu adalah bilangan yang berakhiran dengan angka satuan 0, 2, 4, 6, dan 8. Atau lebih gampangnya, bilangan-bilangan tersebut merupakan bilangan genap, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, kayak misal kita anggap aja di sini ada angka 30 ya. Nah, 30 itu habis dibagi dengan 2 nggak sih? Kalau jawabannya itu bulat dan tidak bersisa, berarti 30 itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 2. Berbeda halnya dengan misal di sini ada 31 ya. Nah, 31 itu bisa dibagi dengan 2 nggak sih? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi tidak habis dibagi. Karena 31 dibagi 2 itu hasilnya akan koma, yaitu 15,5. Nah, di sini kan ada komanya ya, dan hasilnya tuh tidak bulat. Maka 31 ini bukan merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 2. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, ciri-cirinya yaitu jumlah digit-digitnya itu habis dibagi dengan 3. Di sini ada kata-kata jumlah digit ya. Jadi kalau aku misalkan, di sini misal ada bilangan A, B, C, D. Nah, apabila A ditambah dengan B, ditambah dengan C, ditambah dengan D, itu kalau dibagi dengan 3 dan hasilnya itu bulat dan tidak bersisa, maka bilangan A, B, C, D ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, gampangnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh nih. Di sini ada bilangan 456. Nah, 456 ini habis dibagi dengan 3 nggak sih? Untuk mengetahui bilangan 456 ini habis dibagi dengan 3 atau tidak, tinggal kita cari aja. Kan syaratnya tadi jumlah digit-digitnya habis dibagi dengan 3 ya. Berarti 456 di sini tinggal kita jumlah aja digit-digitnya. 4 ditambah 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 di sini kalau kita bagi dengan 3 kan hasilnya 5 ya, hasilnya bulat. Maka bilangan 456 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 3. Jadi gitu ya teman-teman, untuk ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3. Kita lanjut ke ciri bilangan yang habis dibagi dengan 4. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi dengan 4 itu adalah 2 digit terakhirnya itu habis dibagi dengan 4. Ini ya, ada 2 digit terakhir. Dan 2 digit terakhirnya itu adalah 00. Jadi kalau aku misalkan seperti sebelumnya, misal di sini ada bilangan A, B, C, D. Nah, di sini ciri bilangan yang habis dibagi 4 kan 2 digit terakhirnya itu habis dibagi dengan 4. Misal aku ngarang aja ya angkanya ya. Di sini ada bilangan 1916 misal. Kan angkanya terlalu gede nih kalau kita misal dibagi langsung dengan 4. Kita bagi satu per satu, wah ini hasilnya bulat nggak ya? Atau bersisa nggak ya? Kalau tujuannya cuma untuk mencari apakah bilangan 1916 ini habis dibagi dengan 4, kita cukup lihat dua angka di belakangnya aja nih. Nah, karena 16 ini adalah bilangan yang habis dibagi 4, karena 16 dibagi 4 itu merupakan bilangan bulat dan tidak bersisa, maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan 1916 itu habis dibagi dengan 4, teman-teman. Gampang kan? Kita lanjut ke contohnya nih. Nah, misal di sini ada bilangan 2016. Nah, 2016 ini bisa habis dibagi 4 nggak? Seperti contoh yang tadi ya. Kita tinggal lihat 2 digit terakhirnya aja. Di sini ada 2016.
dua digit terakhirnya yaitu ada 16. Nah, 16 di sini kan kalau aku bagi dengan 4, itu kan habis ya. Bilangannya merupakan bilangan bulat. Jadi, bisa aku simpulkan, bilangan 2016 ini itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 4. Dan di syarat yang kedua ada ini nih, dua digit terakhirnya adalah 00. Misal di sini ada 2000. Nah, 2000 di sini kan dua digit terakhirnya 00 ya. Berarti bilangan 2000 ini itu kalau dibagi dengan 4, itu hasilnya akan habis dan tidak bersisa ya. Misal juga ada bilangan 1900 ataupun berapa ya? 900. Karena dua digitnya itu merupakan 00, maka bisa aku simpulkan kedua bilangan ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 4. Selanjutnya kita akan membahas ciri bilangan yang habis dibagi dengan 5. Nah, ciri-cirinya itu bilangan tersebut merupakan bilangan yang berakhiran dengan 0 atau 5. Nah, ini gampang ya untuk bilangan yang habis dibagi dengan 5. Kita anggap aja ini merupakan kelipatan 5 ya. Kelipatan 5. Nah, semua bilangan yang berkelipatan 5 itu habis dibagi dengan 5. Contohnya di sini, apakah 545 itu habis dibagi 5? Kita tinggal lihat belakangnya aja nih, karena belakangnya di sini adalah 5, maka bisa kita simpulkan 545 itu habis dibagi dengan 5. Begitu juga dengan 330 nih. 330 di sini kan bilangan terakhirnya adalah 0 ya, angka 0 ya. Jadi bisa kita simpulkan 330 itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 5. Gampang ya teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas ciri bilangan yang habis dibagi dengan 6. Nah, ciri-ciri bilangan ini itu merupakan bilangan genap yang jumlah angka-angkanya habis dibagi dengan 3. Atau bilangan yang habis dibagi dengan 2 dan habis dibagi dengan 3. Nah, untuk mempermudah ingatan kita, untuk mengetahui apakah bilangan ini habis dibagi 6 atau tidak, itu gampangnya gini teman-teman. Bilangan 6 ini itu kan berasal dari 2 dikali dengan 3 ya. 2 dikali dengan 3 kan 6. Nah, seperti yang kita tahu, ciri bilangan yang habis dibagi dengan 2 itu kan merupakan bilangan genap. Nah, untuk ciri bilangan yang habis dibagi 3, seperti yang kita tahu tadi, itu kalau digitnya dijumlah, itu kalau dibagi dengan 3, maka akan habis dan tidak bersisa. Nah, seperti itu juga penerapannya ciri bilangan yang habis dibagi dengan 6, yaitu merupakan bilangan genap dan angka-angkanya habis dibagi dengan 3. Untuk contohnya, ini nih ada bilangan 234. Nah, 234 itu habis dibagi dengan 6 nggak sih? Seperti yang kita tahu, 234 kan ini merupakan bilangan genap ya. Jadi syarat pertama itu dipenuhi. Syarat pertama. Kemudian, apakah 234 ini habis dibagi dengan 3? Maka tinggal kita cari aja. 234 itu berarti kan kalau mau nyari yang habis dibagi 3 dijumlah semua ya. 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini kalau dibagi 3 kan habis, nilainya kan 3 dan tidak bersisa ya. Maka bisa kita simpulkan bilangan 234 itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 6. Gitu ya teman-teman. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi dengan 7. Nah, ciri-cirinya itu apabila bagian satuannya dikalikan dengan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Dan jika hasilnya habis dibagi dengan 7, maka bilangan itu habis dibagi dengan 7. Gimana? Ada yang masih abu-abu terkait penjelasan ini? Jadi aku misalin ya di sini teman-teman. Ada bilangan A, B, C, D. Nah, sesuai dengan syaratnya, yaitu apabila bagian satuannya dikalikan dengan 2, ini berarti kan satuannya di sini kan D ya. Dan terus
menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Dan bilangan tersisanya di sini pasti ABC. Nah, untuk mencarinya, itu tinggal gini berarti. D ini tadi kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu, berarti kan nanti ketemu 2D. Baru nanti dikurangi dengan si ABC ini. Maka nanti akan ketemu seperti ini. ABC dikurangi dengan 2D. Nah, kalau hasilnya ini itu habis dibagi dengan 7, maka bilangan ABCD ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 7. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Jadi di sini ada bilangan 511. Nah, 511 ini habis dibagi dengan 7 nggak sih? Kita cari pelan-pelan dulu ya. Di sini satuan terakhirnya kan 1. Nah, 1 ini kita kali 2 dulu. Ketemunya 2 kan? Nah, baru dikurangi dengan bilangan tersisa. Bilangan tersisanya di sini kan 51. Berarti 51 dikurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah 49. Seperti yang kita tahu, 49 kalau dibagi dengan 7 kan nilainya 7 dan tidak bersisa ya. Maka bisa kita simpulkan, bilangan 511 itu habis dibagi dengan 7. Selanjutnya ciri bilangan yang habis dibagi dengan 8, yaitu ciri-cirinya 3 digit terakhir itu habis dibagi dengan 8. Nah, di sini kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja ya. Jadi di sini ada bilangan 7072. Nah, bilangan 7072 ini habis dibagi dengan 8 nggak sih? Sesuai dengan syaratnya teman-teman, kita tinggal tulis ulang aja ya di sini ya. Berarti 7072. Syarat bilangan yang habis dibagi dengan 8, yaitu kan 3 digit terakhirnya habis dibagi dengan 8 ya. Nah, 3 digit terakhir dari 7072 itu kan ini. Ada bilangan 0, 7, dan 2, 72. Nah, bilangan 72 ini kalau kita bagi dengan 8, itu kan hasilnya merupakan bilangan bulat ya, dan tidak bersisa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bilangan 7072 ini itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 8. Jadi gitu ya. Misal di sini aku ada contoh lagi nih, yaitu bilangan 797.888. Nah, bilangan ini tuh kalau dibagi dengan 8, itu habis nggak sih? Tinggal kita turut aja, teman-teman. 3 bilangan terakhirnya kan 888 ya. Nah, 888 itu kalau dibagi 8 kan hasilnya bilangan bulat dan tidak bersisa kan? Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa bilangan 797.888 ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 8. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi dengan 9. Nah, ciri-cirinya yaitu jumlah digit-digitnya itu habis dibagi dengan 9. Nah, sama seperti ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3 itu kalau jumlah digitnya dibagi dengan 3, itu kalau habis, berarti bilangan tersebut habis dibagi dengan 3. Nah, kalau 9 ini kakaknya berarti teman-teman. Kalau jumlah digitnya itu dibagi dengan 9, dan nilainya itu habis, tidak bersisa, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 9. Contohnya di sini apakah bilangan 23.562 ini habis dibagi dengan 9? Untuk mencari tahunya tinggal kita jumlah aja semuanya. Berarti 2 ditambah dengan 3, ditambah dengan 5, ditambah dengan 6, tambah dengan 2, itu kan hasilnya 18 ya. Nah, 18 di sini kalau kita bagi dengan 9, kan hasilnya 2 dan tidak bersisa. Maka bisa kita simpulkan bilangan 23.562 ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 9. Dan kita sampai ke ciri bilangan yang terakhir nih, yaitu ciri bilangan yang habis dibagi dengan 11. Nah, cirinya gimana sih? Cirinya yaitu jumlah digitnya apabila setelah dijumlah berganti tanda dari digit satuan, hasilnya itu habis dibagi dengan 11, teman-teman.
Jadi kita harus menjumlahkan dengan tanda berselang-seling nih dari digit satuan. Digit satuan dikurangi dengan digit puluhan, kemudian ditambah dengan digit ratusan, baru dikurangi dengan digit ribuannya. Misal di sini ada bilangan A, B, C, D ya. Nah, D di sini kan dia berperan sebagai satuan, terus kemudian si C berperan sebagai puluhan, kemudian si B berperan sebagai ratusan, dan si A berperan sebagai ribuan. Nah, dari sini, kalau kita ingin mencari tahu apakah bilangan A, B, C, D ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 11, itu gini teman-teman. Dari digit satuannya yaitu D dikurangi dengan C, kemudian ditambah dengan B, dan dikurangi dengan A, itu kalau jumlahnya habis dibagi dengan 11, maka bilangan ABCD ini merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 11. Untuk contohnya, kita lanjut nih. Di sini ada bilangan 803. Nah, 803 ini habis dibagi dengan 11 nggak sih? Untuk mencari tahunya, tinggal kita jumlah aja nih. Dari digit satuannya, berarti kan 3 ya. 3 kemudian dikurangi dengan digit puluhannya, yaitu 0. Kemudian ditambah dengan digit ratusannya, yaitu 8. Nah, 3 dikurangi 0 ditambah 8 itu kan 11. 11 kalau kita bagi dengan 11 itu kan tidak bersisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan 803 itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 11. Nah, seperti itu ya teman-teman. Aku kira cukup sekian video kali ini yang membahas tentang ciri bilangan yang habis dibagi dengan N. Apabila kalian suka dengan video yang aku buat, kalian boleh klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian ya, agar ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, agar aku bisa lebih semangat lagi nih untuk membuat video materi maupun video pembahasan soal yang lain. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.